Oke, selamat pagi saudara-saudara. Hari ini perkuliahan kita lanjutkan dengan membahas topik tentang proyeksi neraca. Nah, neraca sendiri sebagaimana saudara ketahui adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan baik di sisi kiri maupun di sisi kanan, yaitu sisi kirinya aset, sisi kanannya kewajiban dan ekuitas. Nah, sementara proyeksi neraca didefinisikan sebagai prediksi jumlah dan rincian kekayaan yang akan dimiliki perusahaan beserta seluruh kewajibannya, baik kepada kreditor maupun kepada pemegang saham pada suatu periode tertentu. Nah, pada dasarnya neraca dibagi dua, sisi kiri dan sisi kanan. Di mana sisi kiri kita berbicara tentang sisi aktiva, sementara sisi kanan kita bicara tentang sisi pasiva atau sisi kewajiban dan ekuitas. Nah, kita lihat yang sisi kiri terlebih dahulu. Sisi kiri berisi aktiva atau aset lancar dan aset tidak berwujud serta aset tetap. Nah, kita lihat apa saja isi dari sisi kiri aset tersebut atau aktiva tersebut. Yang pertama, kelompok aktiva lancar, yaitu adalah semua harta yang dapat dikonversi menjadi cash dalam tempo 1 tahun. Nah, contoh dari aktivitas aktiva lancar adalah kas. Tentu kas itu dalam bentuk banknote maupun dalam bentuk misalnya dalam bentuk rekening koran ataupun rekening di bank. Kemudian surat-surat berharga, misalnya dalam bentuk saham, obligasi, reksadana ya. Jadi investasi perusahaan dalam jangka pendek. Kemudian piutang usaha dan piutang wesel, kemudian piutang terhadap karyawan, persediaan yang mulai dari persediaan barang dagangan dan persediaan barang baku, biaya-biaya yang dibayar di muka seperti sewa asuransi ya atau biaya sewa dibayar di muka atau asuransi dibayar di muka, perlengkapan usaha dan lain-lain. Dari aktiva lancar kita turun masuk kepada aktiva investasi. Apa itu aktiva investasi? Investasi adalah dana yang ditanamkan pada berbagai jenis aktiva yang diharapkan memberi penghasilan bagi perusahaan dalam jangka panjang. Contohnya investasi dalam surat berharga, investasi dalam anak perusahaan, kita perusahaan kemudian membuat anak perusahaan di mana anak perusahaan itu mampu memberikan penghasilan kepada perusahaan. Maupun investasi dalam bentuk aktiva tetap seperti tanah. Berikutnya adalah aktiva tetap berwujud. Adalah semua aktiva yang berumur lebih dari 1 tahun dan memiliki wujud fisiknya. Contohnya peralatan kantor, kendaraan, mesin, dan tanah. Kemudian ada pula aktiva yang tidak berwujud. Contohnya apa? Contohnya goodwill, hak paten, merek dagang, hak cipta. Semua ini bisa menghasilkan laba bagi perusahaan. Kalau suatu perusahaan menjual hak cipta, dia akan mendapatkan pendapatan. Kemudian aktiva lain-lain, di mana aktiva ini tidak bisa dikelompokkan dari kelompok-kelompok di atasnya. Contohnya apa? Titipan kepada penjual, bangunan dalam pengerjaan, dan seterusnya. Dari sisi kiri, ya, kita pindah ke sisi sebelah kanan neraca. Dimulai dari hutang lancar, yaitu kewajiban perusahaan yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Contohnya apa? Hutang usaha, hutang wesel dalam bentuk wesel itu dalam bentuk misalnya kalau di Indonesia kredit jangka pendek, kemudian hutang pajak, kemudian berikutnya kita pindah ke pendapatan diterima di muka. Ini juga biasanya sifatnya jangka pendek. Kemudian ada hutang jangka panjang, kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun, contohnya utang blank, utang penerbitan obligasi, dan sebagainya. Nah, kemudian di bawahnya, sisi sebelah kanan neraca yang paling bawah adalah ekuitas. Terdiri dari modal setoran saham pemegang saham, kemudian laba ditahan. Ya. Nah, faktor apa yang akan berpengaruh terhadap semua elemen neraca tersebut? Nah, itu ada beberapa macam. Sebagai contoh kas, adanya penerimaan dan pengeluaran kas, itu akan mempengaruhi posisi kas. Piutang usaha, terkait dengan penjualan secara kredit maupun penerimaan piutang usaha, juga akan berpengaruh terhadap piutang usaha. Persediaan, terkait misalnya bahan baku dibeli atau misalnya
barang jadi dijual, itu juga akan mempengaruhi akun persediaan. Perlengkapan terkait pembelian dan pemakaian perlengkapan dalam satu periode. Kemudian aktiva tetap. Tentu pembelian aktiva tetap akan berpengaruh terhadap penambahan aktiva tetap. Sebaliknya, penjualan aktiva tetap akan menambah cash perusahaan sehingga akan mengurangi posisi aktiva tetap. Nah, sementara utang usaha terkait dengan pembayaran cicilan, kemudian penerimaan utang baru, dan seterusnya ya. Kita langsung saja. Untuk membuat proyeksi neraca, maka mesti saudara harus mengingat persamaan akuntansi, yaitu aset atau aktiva sama dengan terdiri dari hutang dan modal. Ini adalah sisi kiri neraca, ini adalah sisi kanan neraca. Nah, ada beberapa catatan penting yang harus saudara perhatikan. Pertama, transaksi yang melibatkan rekening aktiva dan kewajiban lebih mudah dipahami. Namun, transaksi yang melibatkan penjualan dan biaya akan sedikit membutuhkan perhatian. Nah, contoh, kalau kita melakukan penjualan tunai, sisi aktivanya akan menambah kas. Sementara sisi kewajiban dan modalnya, maka ini akan menambah laba rugi. Karena penjualan dan biaya itu tidak ada di dalam neraca, tetapi adanya di laporan laba rugi. Maka ketika muncul penjualan tunai, yang dihasilkan adalah di sisi kanan neracanya menambah laba rugi. Penjualan kredit akan menambah piutang di sisi aktiva, sementara di sisi sebelah kanannya, kewajiban dan ekuitas akan menambah laba rugi. Pembayaran biaya secara cash di sisi aktiva akan mengurangi cash. Namun, di sisi kewajiban dan ekuitas akan mengurangi laba rugi. Pengakuan biaya secara kredit. Di sisi aktiva akan mengurangi cash, di sisi kewajiban dan ekuitas akan mengurangi laba rugi. Nah, sekarang kita perhatikan contoh soalnya. Ada perusahaan ya akan membuat budget, ya, akan membuat perencanaan proyeksi neraca. Neraca mereka posisi per 31 Desember tahun lalu adalah sekian, di mana sisi kirinya aktiva 3.729, sisi kanannya 3.729. Kemudian perusahaan melakukan transaksi, memprediksi selama 1 tahun melakukan transaksi. Pertama, perusahaan akan melakukan penjualan secara kredit sebesar 1 miliar. Oke, kemudian kita lihat dulu sebentar di sini dari neraca ini. Neraca ini kita buat dalam bentuk lajur-lajur, dalam bentuk kolom-kolom. Nah, kita lihat di sini posisi neraca 31 Desember ini kita masukkan sebagai kolom-kolom ini sebagai posisi awal. Saya pindahkan di sini dalam jutaan. Kas tadinya 1.625.000.000, kita pindahkan ke sini 1625. Yang lainnya juga sama. Ini adalah posisi neraca akhir tahun 2008 atau awal tahun 2009. Oke? Kalau sudah dipindah sini, kita beri garis bold ini. Bold ini membedakan antara sisi kiri sama sisi kanan neraca. Sekarang kita lihat aktivitas yang diproyeksikan dilakukan perusahaan selama 1 tahun. Nah, yang pertama A. Diperkirakan perusahaan akan melakukan penjualan secara kredit sebesar 1 miliar. Nah, kalau perusahaan menjual secara kredit, maka di sisi kiri neraca akan menambah piutang sebanyak 1 miliar. Nah, bagaimana dengan sisi kanan kewajiban dan ekuitas? Tentu dia akan menambah yang namanya kalau penjualan akan menambah laba ditahan sebesar 1 miliar. Oke. Posisi A kita lihat di sini. Kita lihat piutang usaha bertambah 1 miliar dan pada saat yang sama laba ditahan juga bertambah 1 miliar. Oke. Sekarang yang B. Sepanjang tahun 2009 diperkirakan jumlah piutang yang akan diterima 700 juta. Berarti di sisi kiri kasnya akan bertambah 700 juta dan piutangnya akan berkurang 700 juta. Kita lihat.
kasnya bertambah 700, piutangnya berkurang 700. Oke. Terus berikutnya yang C. Perusahaan merencanakan pembelian perlengkapan kantor tahun 2009 sebesar 40 juta. Bila tidak ada penjelasan apapun, maka transaksi ini dianggap cash. Berarti sisi kirinya akan mengurangi cash 40 juta dan kemudian akan menambah perlengkapan kantor sebesar 40 juta. Kita lihat C, mengurangi cash 40 juta dan menambah perlengkapan kantor sebanyak 40 juta. D. Diperkirakan perlengkapan kantor yang akan digunakan sepanjang tahun 2009 adalah 36 juta. Berarti di sini ada biaya perlengkapan. Nah, perlengkapannya itu dianggap sudah habis. Berarti perlengkapan di sisi kiri neraca akan berkurang 36 juta. Laba rugi di sisi sebelah kanan, ya laba ditahan akan berkurang sebesar 36 juta. Oke, karena itu merupakan biaya pemakaian perlengkapan, maka di sini berkurang 36 juta. Kemudian yang E, berkaitan dengan aktiva tetap perusahaan. Perusahaan berencana menjual 4 unit mobil dengan harga taksiran 75. Berarti perusahaan bakal mendapat cash 300 juta, pada sisi aktiva tetapnya akan berkurang 300 juta. Kita pindahkan di sini. Perusahaan dapat cash 300 juta, aktiva tetapnya berkurang 300 juta. F sekarang. Pada tahun 2009, perusahaan merencanakan membeli 5 unit kendaraan baru seharga 150 juta. Ya, dia akan membeli 5 kendaraan baru seharga 150 juta. Kemudian perusahaan membeli 10 unit komputer. 10 unit komputer itu dengan harga 6 juta per unit. Kemudian ditambahkan lagi, kita lihat berikutnya, perusahaan membeli 10 unit printer. Nah, kalau 10 unit printer dengan harga masing-masing 1,5 juta. Ya. Nah, kemudian perusahaan juga berencana membelikan 10 set meja tulis dan kursi dengan harga 2 juta per set. Nah, kemudian di samping itu dari seluruh pembelian tersebut direncanakan sebanyak 445 juta direncanakan akan dibayar pada tahun 2009. Oke. 445 juta ini kita koreksi sebentar ya. Di sini yang benar adalah 445 juta akan dibayar pada tahun 2009. Nah, saya beri catatan saja, ini saya pindahkan catatannya MB. Saya pindahkan ke sini, ini adalah MB untuk catatan untuk yang nomor F. Oke. Di sini saya tambahkan, berarti tadi kita ketahui untuk beli mobil, ya, untuk beli mobil kita lihat di situ. Untuk beli mobil sama dengan, berarti kalau beli 5 sekitar 750 juta. Kemudian membeli komputer 60 juta. Kemudian printer 15 juta. Dan kemudian berikutnya kursi meja tulis, meja kursi sebesar total 20 juta. Berarti total aktiva tetap adalah bertambah, semua kita jumlahkan ketemu angka 845 juta. Terus perusahaan ini bayar cash sebesar 445 juta tahun 2009. Sedangkan sisanya masuk ke utang usaha. Oke. Nah, jadi kita lihat dari sini, maka dari catatan ini
sebentar. Kita akan lihat sebentar, kita akan lihat di tabelnya. Berarti aktiva tetap akan bertambah 845, cash berkurang 445, kemudian utang usaha bertambah 400 juta. Oke, kita pindahkan. Oke, di sini aktiva tetap bertambah 845, dikurangi kas 445 sama dengan 400. Sisi kanannya harus sama, 400-nya masuk dalam utang usaha. Itu yang harus diperbaiki dari buku. Jadi cash yang dibayarkan tahun 2009 adalah 445, bukan 400 juta. Nah, kita lanjutkan yang ke G. Perusahaan akan merencanakan melakukan pembelian bahan baku secara kredit di sepanjang tahun 2009 sebesar 800 juta. Berarti utang usaha bertambah 800 di sisi kanan, sisi kirinya akan bertambah di bahan baku. Kita lihat di, nah, persediaan bahan baku bertambah 800 juta, utang usaha bertambah 800 juta juga. Kita lanjutkan ke H. Sementara itu, hutang usaha yang direncanakan akan dibayar pada tahun depan adalah sebesar 500. Tentu bayarnya pakai cash. Maka di sisi kiri, cash berkurang 550, sementara utang usaha juga berkurang 550. Kita lihat yang H, cash berkurang 550, utang usaha berkurang 550. Kita lanjutkan yang I. Perusahaan merencanakan bayar utang bank 200 juta dan tidak ada penambahan utang baru. Berarti cash-nya berkurang 200 juta di sisi kiri. Sisi kanannya, utang bank juga berkurang 200 juta. Kita lihat, I. Oke, cash-nya berkurang 200, utang banknya juga berkurang 200. Terus yang J, perusahaan merencanakan membagikan dividen. Tidak ada penjelasan apapun, berarti ini adalah cash dividen. Berarti cash berkurang 350, kemudian laba ditahan juga akan berkurang 350 karena dividen itu pengeluaran duit. Berarti akan mengurangi laba ditahan kita. Terus yang K, hati-hati yang K, transaksinya cukup jelimet. Di sini ada biaya produksi, di mana biaya produksi saudara tahu terdiri dari 3. Pemakaian bahan baku, direct material, tenaga kerja langsung, direct labor, dan overhead. Total semuanya 30, 300 tambah 80 tambah 170 adalah sekitar 550. Namun di sini ada berbagai macam akun. Maka kita lihat catatan di bawahnya. Dari seluruh biaya overhead pabrik tersebut diperkirakan sebesar 25 juta. Jadi 170 juta dikurangi 25 juta itu merupakan biaya overhead dalam bentuk cash. Nah, catatan yang K, penjelasan K. Berarti tenaga kerja dan overhead dikurangi depresiasi akan mengurangi cash. Sebesar berapa? 80 tambah 170 kurangi 25. Berarti ketemu angka 225 juta akan mengurangi sisi kiri cash. Biaya pemakaian bahan baku ini akan mengurangi sediaan bahan baku sebanyak 300. Sementara biaya depresiasi akan mengurangi aktiva tetap sebanyak 25 juta. Oke, kita lihat sekarang. Berarti cash berkurangi 225, bahan bakunya berkurangi 300, barang jadinya bertambah 550. Jadi penjumlahan DM, DL, FOH dalam bentuk barang jadi serupa nilainya 550 juta. Sementara biaya penyusutan akan mengurangi aktiva tetap 25 juta. Sehingga kalau saudara jumlah ini akan 0. Minus 225 ditambah minus 300, ditambah minus 25, kemudian dikurangi 550 berarti akan 0. Kemudian berikutnya yang L. Biaya operasional, biaya pemasaran 300, biaya administrasi umum 80 juta. Nah, namun dari 20 juta itu adalah merupakan depresiasi. Berarti yang merupakan pengeluaran cash 80 dikurangi 60. Nah, berarti cash-nya ditambah pemasaran 300 berarti 300 tambah 80 kurangi 20, 360 juta akan mengurangi cash. Kemudian 20 jutanya akan mengurangi aktiva tetap, sementara 380 totalnya 360 tambah 20 akan mengurangi laba ditahan. Kita lihat.
Nah, di sini cashnya berkurang 360, aktiva tetap berkurang 20, sementara laba ditahan berkurang 380. Ya. Nah, berikutnya yang terakhir, jumlah penjualan sepanjang tahun 2009 adalah 600 juta. Nah, berarti ini tidak akan ada pertambahan cash apapun ya. Jadi akan mengurangi barang jadi sebesar 600 juta. Kemudian di biaya laba ditahan akan mengurangi biaya HPP akan mengurangi laba ditahan sebesar 600 juta juga. Nah, sehingga di sini barang jadi berkurang 600, laba ditahan berkurang 600. Nah, sekarang kita jumlah. Mulai dari kas atas ini 1625 tambah 700 terus sampai bawah. Maka ini adalah posisi kas akhir. Ini adalah piutang usaha akhir, perlengkapan kantor akhir, dan seterusnya. Nah, jumlah yang sebelah kiri dari garis tebal ini ya, ini harus sama dengan jumlah sebelah kanan yang garis tebal. Kalau saudara berbeda, berarti ada salah perhitungan dalam posting-postingan saudara. Nah, dari sini kita bisa susun dalam bentuk neraca, kita pindahkan, maka hasilnya 455, 80, dan seterusnya di sini. Ya, sisi kiri sama dengan sisi kanan neraca. Oke? Nah, dari sini kita akan coba lihat latihan untuk melihat apakah saudara memahami apa yang dimaksud tersebut. Oke? Nah, kita sekarang selesai di sini, kita pindah ke slide latihan soal.